Bapak ada nggak memberikan jaminan kepada Kristen melalui Yesus? Di mana itu bisa kami baca? Silakan. Oke, Bang. Jaminan keselamatan ya ada di Bang Juma baca Bible. Ini kan Silakan. tadi kita minta untuk tampilkan data, tetapi Yesus berkata bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang adalah Allah itu tanpa melalui Yesus. Oke. Berarti Nah, itu pengakuan Yesus, Bang, ya? Pertanyaannya, Bang, Yesus mengajarkan seperti itu. Berarti kita mengenal Yesus, berarti kami orang Kristen mengenal Allah Bapa itu. Pertanyaannya, Abang percaya Allah itu, dari mana Abang bisa percaya bahwa Allah itu ada? Sabar dulu, Bang, jangan kemana-mana dulu, Bang. Ini masalah Ini bukan keselamatan. kemana-mana, Bang. Saya percaya bahwa Allah Bapa itu ada karena Yesus ada, dan kami lihat mujizat-mujizat, dan kami percaya Kalian tidak pernah melihatnya, Bang. Itu kejadian itu di abad pertama, Abangku. Dari mana Abang Juma percaya bahwa Allah itu benar-benar ada? Bang, itu kan abad pertama diceritakan itu. Abang nggak pernah melihatnya, jangan ngaco. Jadi gini, ketika Yesus Anda katakan, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Kan Bapa nih yang menjadi patokan, kan? Saya tadi mengatakan level tertinggi adalah Bapa. Sama seperti Al-Quran, Allah, kan gitu. Allah memberikan jaminan melalui kitab suci kami. Nah, sedangkan Yesus itu masih ada otoritas tertinggi. Ada yang punya otoritas tertinggi, yaitu Bapa. Nah, yang saya tanya, ada nggak Bapak memberikan jaminan kepada Kristen sebagaimana Allah memberikan jaminan kepada kami umat Islam berdasarkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 tadi. Ini kan pengakuan Yesus, akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Seorang yang ini maksudnya apa? Melalui Yesus. Nah, sekarang ternyata pola kehidupan Kristen seperti Kristen hari ini. Dengan keadaan Kristen hari ini, ada nggak jaminan dari Bapa untuk orang-orang seperti Kristen ini? Di mana tertulis itu, Bang? Makan babi, ibadah minggu, menyembah anak orang. Di mana itu tertulis? Memasukkan pengajaran-pengajaran palsu ke dalam agama ajaran Torah. Itu di mana jaminan Bapa kepada orang-orang seperti Kristen ini? Silakan. Oke, Bang. Saya kutip kami tersenyum. Ya. Oke, saya kutip apa yang disampaikan oleh Abang. Ajaran-ajaran palsu yang disampaikan oleh Abang tadi, itu ajaran-ajaran yang mana yang katanya palsu itu, Bang? Bagus, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yohanes Ulangan 4, jangan kau menambahkan, jangan kau mengurangi. Nah, sekarang ketika muncul Kristen, ada Roma, ada Galatia, ada Filipi, penambahan-penambahan itu. Iya kan? Itu satu. Yang kedua, di 2 Petrus 2 diterangkan bahwa sebagaimana dahulu di tengah-tengah kamu ada nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu Bani Israel akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, sekarang siapa yang memasukkan pengajaran dari luar masuk ke dalam ajaran kitabnya orang Yahudi? Siapa yang memasukkan ajaran-ajaran asing masuk ke dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi? Silakan. Sebentar. Tadi kan Abang menyatakan bahwa kitab Roma dan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Alkitab itu bukan itu penambahan. Sekarang pertanyaan saya ke Abang. Ya, pertanyaan saya ke Abang, ini yang sedikit saya tahu bahwa menurut ajaran dari Nabi Muhammad bahwa kita mengikuti Taurat dan Injil. Betul tidak, Bang? Kita sepakatin dulu. Betul tidak? Taurat Injil itu untuk Bani Israel. Tidak. Nah, berarti Nabi Muhammad menolak Taurat dan Injil. Ini larangannya memasukkan, Bang. Memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Apakah
ada pertanyaan Apakah- lanjutannya, Bang. Sekarang saya mau begini, Apakah Bang. Nabi selesaikan dulu pertanyaan saya, tidak dijawab. Pertanyaan Iya, saya Bang. tidak dijawab, Iya. malah lari ke Al-Quran. Dengan Anda lari ke Al-Quran, berarti Anda sudah menyadari bahwa Iya, kitab justru. Taurat sudah tercemar dengan adanya surat-surat Paulus di dalamnya, betul? Kan begini, Bang. Begini, Benar nggak abangku? Ya, Dengan benar. adanya surat-surat Benar Paulus, benar yang Abang jelas sampaikan. mencemarkan ajaran Ya. Yahudi, betul? Ya, benar yang Abang sampaikan, tetapi kan Udah selesai. Berarti saya- pengajar palsu dan ajaran palsunya yang Benar. menyesatkan adalah ajaran Kristen. Terus bisa jaminan kasih saya keselamatannya di mana? kesempatan untuk saya berbicara, Bang Dumo? Bisa kasih saya kesempatan Silakan. satu detik saja. Bisa. Silakan. Bisa, oke, Bang. Sekarang apa yang saya tangkap dari pernyataan Abang bahwa kita di Kristen kita menambahkan Roma dan hal sebagainya. Tetapi kan itu termasuk di dalam apa lagi namanya? Taurat Di dalam dan mana? Injil. Mana ada abangku? Ya, Taurat, iya. Sekarang begini. Nah, Surat Paulus itu pengajaran baru itu Ya, dan dengar, Abang. yang betul dimasukkan tidak? ke dalam pengajaran Yahudi. Ya, betul tidak? Pertanyaan saya, Abang jawab dulu, biar saya bisa jawab Abang. Pertanyaan saya, apakah benar? Apakah benar? Benar bahwa Nabi Muhammad menyampaikan bahwa kita mengikuti Tidak Taurat ada, dan nggak ada. Injil. Enggak ada itu. Tidak ada. Nggak ada. Oke, Nggak ada. teman-teman yang 3.100 mencatat bahwa Nabi Muhammad tidak menyatakan demikian. Ya, enggak ada. Arti menolak Taurat dan Injil. Lah, ini yang keliru ini. Iya, iya. Kami tidak menolak. Taurat itu adalah kitab yang diwahyukan Allah kepada Bani Israel. Terus Injil? Injil Bani Israel sama. Injil berarti menerima juga. Nabi Muhammad. Ya, kami beriman kepada keadaan Injil. itu bahwa Injil. pencipta Injil. langit dan bumi Ya. pernah mewahyukan Abang jawab saya dulu. ketetapan kepada Nabi Isa alaihi salam Ya, Bang Juma. yang Abang kemudian jawab saya disebut dulu. hikmat Injil. Injil betul, harus ikut Injil. Nah, Kami beriman, kami percaya. Oke. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda percaya bahwa Bagaimana ada Injil, dengan sekarang- surah-surah Paulus nggak Iya. dibahas gitu? Sekarang iya, sebetulnya Bang Juma. Sekarang anda percaya bahwa Injil? Coba pertanyaan saya. Injil Saya yang mana yakin yang Anda percaya? pencipta langit dan bumi pernah Injil mewahyukan yang mana? Injil kepada Tunjukkan Nabi Injil yang Isa mana? alaihi Kalau bukan salam. Injil yang disembunyikan oleh ahli kitab yang sudah bercampur aduk dengan pengajaran-pengajaran manusia. Tuh, Tidak usah di-mute saya. Saya mau Gantian, dari silang potong. saya pertanyaan punya bisa pertanyaan jawab. tidak tersentuh, Sekarang Injil teman. yang mana yang Anda percaya itu? Pertanyaan Sudah. saya Bang. tidak tersentuh. Injil Iya, yang saya akan percaya, jawab, tetapi saudaraku, Anda adalah harus menjawab saya dulu. Injil yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi mulia Isa alaihi salam. Iya, yang mana? Yang mana ajarannya Nabi itu? Ajarannya Ajaran salah satunya adalah fattakullah wa ati'un. Bertakwalah Ajaran kepada itu Allah yang ada di dalam dan perjanjian taatlah. baru itu, Bang. Itu Injil atau surah-surah apa yang Anda Anda tunjukkan. tanya? Injil kan? Anda tunjukkan. Anda kan tadi sudah menyatakan apa bahwa ini? Anda percaya bahwa Injil Apa itu. ini? Sekarang tunjukkan ke saya Injil mana yang Anda percaya itu. Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihi salam, itulah yang aku beriman. Mana ajaran Nabi Isa? Emang Mana Anda ajaran kaumnya Isa? Nabi Isa? Anda kan Tunjukkan bukan ajaran kaumnya Nabi Nabi Isa yang Isa. Nabi Isa ditolak oleh kaumnya Bani Israel, apalagi kitabnya. La haula wala quwata illa billah. Tunjukkan. Al-Quran. Apa yang harus saya tunjukkan? Iya. Abang jangan Kami- menolak. Loh, Ya, gimana? jangan Jangan menolak menutupi pertanyaan saya dengan ketegangan Anda sendiri terhadap kesesatan Anda sendiri. Ya. Apa? Injil itu ketetapan Tuhan kepada Bani Israel. Anda minta ke kami. Lucu kan? Ya. Pertanyaan Tadi saya. katanya abang Pertanyaan katanya saya tolong percaya dengan disentuh. Taurat dan Injil. Ini Sekarang saya meminta berbicara ke Anda, orang terkait yang dengan jaminan keselamatan.
Bagaimana mungkin saudara bisa mendapatkan jaminan keselamatan sementara kitab saudara adalah kitab yang mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, yang dimasukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi. Coba baca kitab saudara itu. Oke. Oke, Bang Juma. Oke, Bang Oke, Juma. saudaraku. Berarti Ya. pertanyaan saya ini sama dengan pertanyaan saya kenapa nggak disentuh? Ya, pertanyaan saya ini sama dengan pertanyaan saya ketika kita di Komal abangnya siapa itu, bahwa Bang Juma mengakui bahwa Yesus dan Nabi Isa itu sama. Nabi Isa itu datang kepada kaumnya Bani Israel, Saya tidak mengajarkan hikmat Injil, mengajarkan Taurat. Lalu kemudian di sekelilingnya ada orang-orang yang menuliskan cerita-cerita yang terjadi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Nabi Isa dan kaumnya. Itu bukan Injil. Oke, Bang, pertanyaan saya ini hampir sama dengan pertanyaan yang barusan saya ungkapkan itu, bahwa menurut pengakuan Bang Juma bahwa Yesus dan Nabi Isa sama. Dan waktu itu saya sampaikan bahwa kalau memang Bang Juma mengakui bahwa Yesus dan Nabi Isa itu sama, kenapa Bang Juma dan teman-teman yang lain harus menghujat Yesus? Padahal yang di dalam menghujat ajaran siapa? Yang menghujat itu kalian. Padahal di dalam ajaran itu bahwa menghujat Nabi itu adalah dosa. Kristen itu agama yang berdiri di atas hujatan kepada Yesus. Tanpa hujatan kepada Yesus kalian nggak ada. Kalian beriman bahwa Yesus itu ditampar, betul? Di sini kan kalian beriman bahwa Yesus itu pernah ditelanjangin, betul? Betul. Ya. Kalian beriman bahwa Yesus mukanya pernah diludahi, betul? Betul. Cuma kalau cuma congor nggak ngerti, nggak usah banyak congor lah Bang Juma. Nah, itulah makanya saya katakan bahwa agama Anda berdiri di atas hinaan kepada Yesus, abangku. Islam datang mensucikan beliau dari tuduhan-tuduhan gelap dari agama kalian terhadap Yesus. Jangankan kemudian dibunuh, Yesus diludahi pun kagak bisa. Itu di iman kami. Nah, kalian siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Kalian mengatakan siapa? Yesus. Kami mengatakan bukan. Nah, sekarang siapa yang mengolok? Anda atau saya? Anda. Kalian mengatakan Yesus itu ditampar. Kami mengatakan enggak. Sekarang siapa yang mengolok? Kalian. Inilah kalau IQ orang setengah ini Bang. Belajar dulu kamu Bang Juma. Inilah kalau jadi IQ dangkal, kembali Bang. kepada tema tadi. Siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan ke dalam kitabnya Yahudi, Islam atau Kristen, itulah orang yang tidak mendapatkan jaminan keselamatan. Itu aja dulu Bang. Jangan emosi, please. 2026 ini jangan emosi. Santai, relax, sampaikan kebenaran. Nah, sekarang sebelum ada Kristen, kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bentuk Septuaginta sekalipun, dalam bahasa Yunani Koine sekalipun, itu hanya terjemahan dan tidak tercemarkan. Begitu ada Kristen, surat-surat orang-orang yang tidak beriman kepada Taurat itu dimasukkan ke dalam terjemahan-terjemahan kitabnya orang Yahudi. Nah, siapa yang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan tersebut? Jadi polanya sederhana, kawan-kawanku Kristen. Ambil kitabnya Yahudi, ambil secara utuh. Sekarang nggak bisa lagi Anda tunjukkan kitab Tanak, bukan? Yang Anda bisa sajikan di sini hanya terjemahan, bukan? Ambil kitab terjemahan milik Yahudi itu, lalu telaah siapa yang melakukan penambahan setelah itu. Ini yang kalian sebut perjanjian baru ini dari mana ini? Siapa yang memasukkan itu? Jadi satu-satunya kitab yang masuk ke dalam kitabnya Yahudi hanya kitabnya Kristen yang disebut kitab perjanjian baru. Kitab perjanjian baru ini dimasukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi. Maka untuk menggenapi siapa pengajaran-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat membinasakan, itu adalah Kristen, bukan yang lain. Orang Hindu tidak menggabungkan terjemahan kitab mereka masuk ke dalam terjemahan kitabnya Yahudi. Begitu juga Buddha, apalagi ateis, lebih-lebih lagi Islam.
Islam tidak mengambil terjemahan kitab Tanakh lalu menggabungkan dengan Al-Quran ke dalamnya. Itu enggak ada. Satu-satunya kandidat hanya Kristen lah yang memasukkan pengajaran ke dalam agama Yahudi. Jangan bohong. Makanya Bang Suma, Jangan suka Yahudi dan Kristen itu dua agama yang berbeda, jangan dicampur aduk. Nah, terima kasih banyak Saudari Nita yang baik hati. Ternyata Anda sudah akui bahwa yang memasukkan pengajaran-pengajaran ke dalam kitabnya orang Yahudi adalah agama yang berbeda dengan Yahudi, yaitu Kristen. Terima kasih. Ya, di dalam Alkitab orang Yahudi. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. ngomong masalah Terima kasih Anda sudah mengakui Kristen dan Yahudi adalah dua agama yang berbeda. Nah, sekarang siapa yang mengambil kitabnya siapa? Yahudi yang mengambil Dua kitabnya agama dengan Kristen. jalan keselamatan yang berbeda. Ya. Nah, Kalau sekarang siapa Yahudi- yang mengambil kitabnya siapa? Yahudi yang mengambil kitabnya Kristen atau Kristen yang mengambil kitabnya Yahudi? Lalu menambahkan pengajaran di dalamnya. Islam yang menciprat dua kitab Kristen Ayo. dan Yahudi. Ayo, Saudara Nita. Kalau kita mau jujur begitu. Saudari Nita silakan. Kenyataannya sebenarnya Allah itu kan memberikan keselamatan kepada semua orang ya. Jadi tidak ada satupun yang sebenarnya boleh mengklaim bahwa ini milik Loh, kami, tadi agama kami. sebagaimana nabi-nabi palsu Nggak, dahulu kami tampil orang di tengah-tengah Kristen umat pakai Elohim. Demikian pula di perjanjian antara lama. kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi ada guru-guru palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang tambahan membinasakan itu ke dalam kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi yang mana? Taurat. Paulus Siapa yang itu kan menambahkan? rasul ya. Siapa Paulus yang itu menambahkan rasul. pengajaran? Dia- Siapa yang menambahkan pengajaran ke dalam kitabnya Yahudi? Tuduhan Bang Suma siapa ada? Dari tadi Kristen lah. nuduh nggak sebut namanya. Siapa? Kristen Orang lah. Kristen. Perjanjian Kami- baru kami kalian tidak- itu kalian masukkan ke dalam kitabnya Yahudi. Masa masih bertanya? Orang Nah, Yahudi coba punya baca kitab. Ibrani. Orang Yahudi punya kitab, Ibrani. namanya kitab Tanakh. Ini perjanjian baru mereka. Anda baca Yeremia 31 sampai 33. Perjanjian baru Tuhan adalah kitab Torah. Nah, sekarang ketika kitab Torah ini sudah utuh, datang Kristen menambahkan surah-surah Paulus. Tidak. lah. Perjanjian Kisah para baru rasul lah. itu bicara mengenai anaknya. Lukas, itu Markus, ada Matius, di Ibrani Yohanes 1 lah. ayat. Itu ada di Ibrani Bukan 1 di situ ayat poinnya, 2. saudari. Poinnya adalah di tengah-tengah kamu, Bani Israel, akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Berarti ada keadaan di mana kitabnya Yahudi tadinya steril, tiba-tiba Itu ada pengajar asumsi. palsu. Ajaran sesat memasukkan, yang membinasakan itu isinya apa menurut Kang Suma? ajaran baru yang nempel di kitabnya Yahudi. Tidak. Itu ajaran sesat di dalam Kristen itu adalah Injil yang lain, bukan Injil Kristus. Loh, kok bawa yang kayak Sedangkan gitu gini, modelnya? kalau semua kitab Tunggu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Berarti ini berbicara umat Yahudi. Umat Yahudi ketika kita bahas, mereka punya kitab. Namanya kitab Tanakh. Dan di situ nggak ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Galiki, Padale, Pararang. Itu nggak ada di situ. Tiba-tiba saja dengan munculnya Kristen, kok bisa kitabnya Yahudi sekarang Kamu wajahnya? baca Ibrani 1 ayat 2. Ibrani Maka itu pada juga zaman akhir termasuk. ini, wah, Ibrani susah kalau itu nggak dikasih termasuk. kesempatan bicara. Kalau Kang Suma mau bicara terus nyerocok susah, nggak kasih kesempatan. Oke, sekarang orang giliran bicara. Anda berbicara, tapi tolong tunjukkan sebelum ada Kristen, di dalam kitab Tanakh sudah ada kitab Ibrani. Silakan. Maka Silakan. pada zaman akhir ini ya gini, semua perjanjian lama itu nabi-nabinya bicara mengenai Kristus yang akan datang. Bukan di situ Semua poinnya. menubuatkan mengenai Yesus yang akan datang. Memasukkan Dan ketika Kristus pengajaran-pengajaran. Kristus datang, Memasukkan dialah pengajaran. Injil yang diberitakan itu. Saudariku, Nah, kalau ada EGP dengan itu kalau semua. ada Injil yang palsu dengan itu definisinya- EGP dengan itu semua. Kata kitabnya Petrus, di tengah-tengah orang Yahudi akan ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan ajaran yang membinasakan. Tinggal kita deteksi kitabnya Yahudi. Sebelum ada Kristen, apakah kitabnya Yahudi ada kitab Roma di dalamnya? Ada Galatia, ada Filipi,
Ada Lukas, ada Markus, ada Matius, ada Yohanes, ada Ibrani, ada nggak? Tidak ada. Tapi saya bilang Nah, Yahudi lalu dan Kristen siapa yang agama memasukkan berbeda. pengajaran-pengajaran tadi ke dalam Jangan kitabnya Yahudi? dicampur-campur. Siapa? Siapa dan apa agamanya yang mencampur adukan antara kitabnya Yahudi dengan kitab mereka? Itu siapa? Itulah penyesatnya, itulah guru-guru palsunya yang pergi ke seluruh dunia mengatasnamakan Yahudi rohani lah, anak-anak Abraham rohani lah. Entah apa-apanya kalian bahas setelah kalian itu menggabungkan, memasukkan pengajaran sesat ke dalam kitabnya orang Yahudi. Pertanyaannya, siapa yang memasukkan pengajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi itu siapa? Islam atau Kristen? Siapa yang memasukkan pengajaran asing Tuhan menebus dosa dengan darah manusia? Siapa itu? Tadi korbannya binatang tiba-tiba menjadi korbannya Tuhan dalam rupa manusia, itu siapa? Itu pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan itu masuk ke dalam kitabnya Yahudi. Itu siapa? Islam rupanya. Islam kitabnya Al-Quran. Tidak ada kitabnya Yahudi tempel di Al-Quran. Siapa? Ya silakan Kanita, gantian, jangan saling potong, gantian. Silakan Kanita, dibuka mionya. Saya bicara sebentar aja dia udah potong. Jadi susah kalau Kang Suma maunya monolog susah. Saya mundur aja. Dia maunya monolog silakan bicara. Dia ngomong sebentar dia udah potong. Pertanyaan Ditimpali saya, lagi. Anda tidak sentuh, Anda bawa Ibrani, justru Ibrani itulah kandidat pengajaran palsu. Aneh Anda ini. Jadi Kakak semua saya, menganggap Cara- perjanjian lama Yahudi itu agak kitab yang benar. Perjanjian Oh lama iya, Yahudi. pastilah. Yang datang Ya, kamu kepada pakai itu. Yang datang Kamu kepada pakai Nabi. itu. Oh, itu kitabnya Yahudi. Jangan, saya bukan Kristen yang pakai kitabnya orang. Maaf ya. Sorry lah. Ya, saya juga Maaf. akui perjanjian lama itu agama Yahudi memang pakai Nah, perjanjian lama saja. itulah Kami yang orang dimaksud. Kristen, kami diam dulu. Kitabnya Yahudi. Kami orang Kristen pakai Anda perjanjian masukkan lama dan perjanjian kitab-kitab baru. asing. Kenapa kamu? Ada Roma, kenapa kamu, ada Filipi, kenapa Galatia, ada itu semua Anda masukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi. Habis itu Anda sok jagoan di depan kami umat Islam. Kami ini adalah penerus Yahudi loh. Ini buktinya kitabnya mereka tempel di kitab. Lebih lucu lagi kamu anggap kitab Yahudi yang benar tapi kamu nggak pakai, itu kan lucu. Lah itu Lebih kitabnya aneh Yahudi lagi ngapain kamu. kami pakai? Emang kami pencuri? Nah, kami anggap perjanjian lama Yahudi itu juga adalah firman Tuhan. Nah, ditambah Iya, dengan habis perjanjian itu kau baru. masukkan, Masalah, Mbak. kan? Habis itu saudara masukkan pengajaran-pengajaran palsu di dalamnya yang membinasakan. Itu bukan pengajaran palsu. Lalu mana ajaran Itu yang klaim ditambahkan sepihak masuk kamu. ke dalam Itu kitabnya klaim Yahudi? sepihak Mana? kamu. Itu klaim sepihak kamu. Ya. Mana Kamu ajaran nih kayak orang palsu? jualan kecap, Mana jualan kecap, ajaran ngomong palsu? ajaran Mana palsu ajaran terus. baru yang Ini- masuk di ini pengajaran acaranya kitabnya? acara- Cuma kau bodoh kali kau itu. Masa kayak gitu ngomong? Itu semua lagi Katanya unjuk guru. gigi, semua lagi unjuk Mana, gigi. Sebentar. Waduh, jangan Mana? main keroyokan Coba. lah. Mana kitabnya Ya Yahudi kita sudah utuh? dikeroyok semua, Pak Arif. Kita dikeroyok ya. Kitabnya Yahudi Ini- sudah utuh. Kalian datang-datang memasukkan pengajaran-pengajaran asing ke dalamnya. Betul? Tidak. Ini acara apa? Jadi Tidak. guyuran kok apa? Kita Dagelan laut. orang Kristen, dengar ya. Tidak. Orang Kristen. Biar saya bicara dulu. Hei, saudari Nita, kalau saudari masuk Satu-satu di ngomongnya, sinagoge, satu-satu. kalau saudara masuk ke sinagoge, tempat ibadahnya Gimana orang kita Yahudi, ini? tidak ada itu kitab Ya, dia mau Roma, menang Galatia, sendiri Filipi, dari Gatalia tadi. dan seterusnya, nggak ada. Coba ngomongnya satu-satu lah Juma. Nggak Jangan ada itu apa. kitab Ibu kalian, juga nggak satu-satu. ada. Kalianlah yang memasukkan pengajaran-pengajaran Pak asing Richard, ke saya dalam tuh gak kitabnya dikasih Yahudi. kesempatan ngomong. Baru ngomong 2 Ya kalimat, makanya dia udah itu Bang tumbalin. Juma kok nyerocos terus kayak ento. Kayak mau nyosor Pertanyaan entok saya kali. tolong dijawab. Pertanyaan saya tolong dijawab. Pertanyaan saya tolong dijawab. Satu-satu Jawab, Bang ya. Juma. Dengar, Jangan dengar. terus kayak Kan Ento tidak udah mau menjawab. Habis ini saya turun. Habis ini saya Saya turun. mau Saya dengar di jawab. bawah. Saya dengar di bawah. Habis ini saya bertanya. Saya turun di bawah. Dengarkan pertanyaan saya. Apakah ketika di dalam ibadah orang Yahudi hari ini mereka juga membaca kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya dari kitab Kristen? Ya atau tidak? Jawab.
Tidak, makanya saya bilang jangan kamu samakan itu dua tidak. agama yang Udah berbeda. Udah selesai tidak? Jalan keselamatannya berbeda gitu loh. Berarti Kalau jalan keselamatannya berbeda, berarti tidak sampai kepada Tuhan yang benar. Pertanyaan Tapi saya. kita orang Kristen. Pertanyaan saya. Diam dulu, Siapa biar yang saya memasukkan pengajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi? Tuhan sendiri. Kamu mau bilang apa? Tuhan Di mana sendiri. Tuhan berfirman kepada Paulus? Tuhan berfirman kepada Paulus banyak sekali. Tunjukkan. Pertama, kisah pertemuan Paulus dengan itu Kristus Yesus. di Kisah Rasul 9. Ya, Kristus Itu itu Yesus. Tuhan. Nenekmu kiper itu Kristus Tuhan itu lo, Tuhan. bukan Tuhannya Yahudi. Hei, hei, hei. Kristus itu Tuhan. Yang saya maksud Tuhannya Yahudi, bukan Tuhan lo. Kamu Di kan mana bicara sama Tuhannya kami Yahudi? orang Kristen, kecuali kamu ngomong sama Di orang mana Yahudi. Tuhannya Yahudi berfirman kepada Paulus? Di mana? Ada aja ini. Tadi Saya katanya bilang, beda. Yahudi Kristen Kalau beda. agamanya beda, jalan keselamatan beda, pasti yang disembah juga beda. Lalu Ya sekarang beda kamu makanya bilang, saya tanya. Tuhan Makanya Yahudi saya gimana? bertanya. Nggak nyambung. Kalau sembahanmu dengan sembahan Cuma Yahudi sekarang berbeda, tolong tunjukkan kalau di mau mana ngomong sama orang, di mau menang mana sendiri. orang Yahudi dalam sinagoge membaca kitab Roma, di mana itu? Orang Kitab- Kristen yang baca kitab Roma. Gak Ya. pernah orang Yahudi dalam Sekarang sinagoga perjanjian baca Roma. lama itu kitabnya siapa? Perjanjian lama itu kitabnya siapa? Orang Kristen dan orang Yahudi. Nenekmu kiper. Itulah Yang penting kau. Itulah dengar, bukti yang bahwa kau penting- perampok mengambil kitabnya Yahudi lalu kau masukkan pengajaran-pengajaran sesat yang kau sebut Kan saya perjanjian baru. bilang, Allah memberikan kitab tidak sesuatu yang dia boleh klaim. Ini milik aku, Sejak orang lain kapan gak boleh. perjanjian Gak ada lama begitu. itu untuk orang-orang Kristen? Sejak kapan, Tuyul? Sejak kapan kitabnya Perjanjian Yahudi lama itu untuk orang-orang orang dan asing? Yahudi. Musa. Saudaraku sadarlah, sadar. gantian. Sadar sadar napa, sadar Kalau orang sadar. Kristen, kami pakai Sadar, kawan, perjanjian sadar. lama. Kami tidak rubah-rubah. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi. Perjanjian lama itu kami pakai Lalu seperti kemudian muncul agama Kristen memasukkan itu. Tapi yang pengajaran-pengajaran namanya asing. penyesat, Pengajaran asing Yang itu namanya- kemudian kalian sebut dengan perjanjian baru. Kalianlah yang memasukkan pengajaran asing ke kitabnya orang Yahudi, nggak ada yang lain. Kalian. Kami mengakui Kalian. ciptaan langit dan bumi Musa. Apakah kitab Anda mengakui? Mengakui enggak? Kenapa berbeda? Orang-orang Yahudi lucu dia mau dipesan oleh berlindung di balik Elohim. Yahudi. Lucu. Ini kitabnya Yahudi yang kita bahas, Tuyul, jangan sakit. Di dalam kitabnya Yahudi diterangkan dengan sangat jelas Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Boleh nggak menambahkan kitab Taurat itu dengan surat Paulus? Di mana yang merubah menjelaskan bahwa ciptaan perjanjian langit lama bumi itu siapa? kitab orang Yahudi. Gantian, jangan main keroyokan, Coba, Pak Pendeta. Coba, Waduh. Nah, gantian gimana? Itu bukan Coba keroyokan, ngerti. Pak Arif. Coba saya tanya kamu. Di mana datanya kitab perjanjian Ulangan lama itu kitab orang 33. Yahudi? Ulangan 33, silakan Anda baca. Ya baca-baca, kamu biasanya ngelintir ayat. Baca. Jadi kau itu sekolah STT itu ngapain? Jadi kau lagi mabuk ini Juma. Hah? Kenapa? Kau lagi mabuk. Kau bertanya di Kau mana lagi dalilnya aku mabuk. tunjukkan. Lagi lapar. Aku tunjukkan. Ya, tunjukin. Marahan. Mana? Tunjukin. Musa Kamu kemarin telah nggak ngerti kata kerja memerintahkan. apa? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Ulangan berapa Juma? Ulangan berapa? Jadi ngapain kau pungut perpuluhan di gereja kalau kau tidak tahu? Hah? Kau modal apa? Enggak, Modal kau apa itu di yang gereja ngawur. pungut perpuluhan ternyata kau nggak tahu. Loh, kau nggak tahu gimana Juma? Kau Lah, bodoh sekali. saya sudah di baca perjanjian dalilnya. baru. Musa Aduh, kau bodoh telah sekali. memerintahkan. Musa Kenapa kau telah bodoh gitu ya? memerintahkan Dilahirkan hukum jadi bodoh Taurat. gitu bahas Kristen. Musa Saya mau telah tanya kau di mana? memerintahkan hukum. Di mana dalilnya kitab perjanjian Musa. lama itu kitab orang Yahudi? Musa Di mana telah dalilnya? memerintahkan hukum Taurat kepada Iya. kita. Suatu milik Iya. bagi jemaat Nah, itu. Yakub. Mana Kau jangan dalilnya? gila kau.
Nggak, kau yang gila. Jangan kau gila. Mana dalilnya bahwa itu Bacakan lagi. perjanjian lama? Mana kalimatnya perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi? Mana Juma? Bacakan lagi. Di sini. Ku bacakan lagi. Jangan kau sinting sendiri kau. Udah kenyang kau Sekarang saya tanya perpuluhan. kau, mana dalilnya bahwa Musa perjanjian lama itu memanggil. kitabnya orang Yahudi? Musa Gantian memanggil. pendeta. Perjanjian. Saudaraku pendeta, saudara pendeta pengepul perpuluhan dengarkan Nah, saya. sekarang Nas. Musa, ini Kamu saya dengar- baca dalil. Saya baca dalil. Kau dengarkan Gantian, gurumu Nak. ketika Ini mana membaca sih? dalil yang kau minta, gurumu ingin baca. Ku lempar juga kau kapur nanti matamu, ha? Musa memanggil seluruh orang Israel. Bahlul, ini saya baca dalil. Suat, Kau biarin minta dia dalil bicara kan? sendiri. Kau minta Dia bicara dalil kan? sendiri dari Ah, saya kasih dalil, Bahlul. Musa memanggil seluruh orang Israel untuk berkumpul dan berkata kepada orang-orang Israel, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Ya di mana ada. tulis itu kitab perjanjian lama, kitab orang Yahudi? Mana dalilnya? Ngawur kamu Juma. Kitab perjanjian lama itu terdiri dari 3 bagian kitab, Taurat, Bukan Nafim dengan dan nenek Ketuvim. moyang kita Tuhan mengikat Bodoh perjanjian juga. itu, tetapi Kamu- dengan kita. Kita yang Mana? hidup di Yang hari sekarang ini, kalimatnya itu kamu kita buktikan semua bahwa yang masih kitab hidup, perjanjian lama itu adalah kitab Tuhan orang Yahudi. telah Mana? berbicara berhadapan muka dengan Musa. Itu jelas itu Makanya saya diterangkan. bilang sama kamu, bahwa mana saya ada dengar. dalilnya? Kitab perjanjian lama itu Gantian, aduh Masya Allah, betul sekali. coba kamu, ini komal kalian, cuma saya mau jelaskan bahwa Juma itu tidak tahu apa-apa. Juma itu Cuman jangan saling tabrakan Pak Pendeta, jangan saling tabrakan. Kau itu Silakan ketakutan Anda bernasi. perpuluhanmu habis. Kau takut Semalam perpuluhan Anda- habis. sekarang waktu Takut- saya nggak ada. Kalian takut biu-biu. lari Sekarang saya mau jemaatmu. jelaskan. Coba Lari semua jemaatmu. kamu diam, saya jelaskan. Nih, dengarkan, saya ulang lagi. Udah saya udah Ulangan dengar, sekarang 33. giliran saya. Ulangan Bentar, 33 bentar. dengarkan. Ulangan 33 dengarkan. Musa telah memerintahkan Ya, hukum Taurat. Dengar dulu. Apa ini? Si bodoh ini. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Suatu milik bagi jemaat. Jemaat siapa? Jemaat siapa? Milik untuk jemaat siapa? Iya, jangan di-mute supaya saya jawab. Ketakutan Ya, jemaat sekali umat siapa? Islam di Jemaat sini. siapa? Mencret kalian hadapi saya. Saya Pastor. jelaskan. Mencret kalian sampai mute-mute. Waduh, Itu kamu udah mabuk Juma. Sekarang gini, yang saya tanya itu, yang waduh. Anda semalam sudah mencret oleh Romo Aldo. Nah, Saya nyimak di bawah. Kamu Waduh, wah. Pak Gila kau. Pendeta. mencret sekarang. Nggak usah framing, kalian mencret. Saya tanya itu cuma tadi framing. Saya tanya Nih, dia, di bacakan mana lagi. dalilnya bahwa kitab perjanjian lama itu kitab orang Yahudi. Oke. Perjanjian lama itu bukan hanya kitab Taurat, Juma. Nenek Perjanjian lama Mukiter, itu ada udah Taurat, Nefim, dan nih. Ketuvim. Bacakan lagi satu Ya, dalil mana? yang lain. Mana? Dengar. Jangan Kau kamu diam baca makanya. sembarangan. Diam makanya kau. Ini saya baca Makanya kitab Yahudi, diam, bukan gantian. kitabmu. Diam. Beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Yang mana Tauratku kitab perjanjian lamanya? Itu perjanjian apa? Perjanjian Taurat. Kalau kamu bicara kitab perjanjian lama itu ada Taurat, Nefim, dan Ketuvim. Makanya kamu Bahlul. salah paham. Bahlul, Bahlul, Kamu Bahlul, udah Bahlul. ngerti Coba apa? gantian Bahlul, coba. yang Waduh. melabeli kitabnya Yahudi perjanjian lama itu kalian, Mana laknatullah. ada? Yang melabeli Dalilnya. kitabnya Yahudi, Kamu mabuk Anda di juga, bawah. kamu mabuk Anda di bawah. agama. Sekali lagi kalau Anda nggak bisa di tertib bawah. saya turunkan ya. Kalau nggak bisa tertib saya Anda di turunkan. bawah kalau Anda nggak bisa diskusi. Oke, masih banyak yang mau naik di bawah. Yang Ayo, melabeli silakan. perjanjian lama kepada kitabnya Yahudi itu adalah Karisten laknatullah. Tidak ada label dari pencipta langit dan bumi kalau kitabnya Yahudi itu perjanjian lama. Itu nggak ada. Kalianlah yang melabeli itu. Supaya apa? Pengajaran-pengajaran sesat yang kalian masukkan di situ bisa kalian katakan perjanjian baru. Pret! Penipu. Kitabnya Yahudi Yeremia 31, 32. Bukan seperti
yang telah kukatakan dengan nenek moyang mereka. Di data nomor 31 dikatakan apa? Sesungguhnya akan ada waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ada kaum Kristen, ada kaum Katolik, ada. Yang disebut Kami di situ, mengakui. ya ngaku-ngaku boleh, Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka Bani Israel dan Bani Yehuda. Paham? Itu satu. Yang kedua, Taurat yang datang kepada Nabi Musa adalah suatu milik kepunyaan Bani Yakub. Jelas. Ulangan 5 sudah jelas dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul. Orang Israel yang dipanggil, bukan kalian. Makanya pertanyaan saya tadi itu nggak tersentuh. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang memasukkan pengajaran-pengajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi hanyalah agama Kristen. Bantah itu. Kecuali, silakan. Kecuali Anda sudah melepaskan kitab kalian, perjanjian baru itu dari kitabnya Yahudi, baru kalian boleh mengatakan bukan Kristen. Selama masih kalian gabungkan ajaran perjanjian baru ke dalam kitabnya Yahudi, selama itu juga kalian menggenapi pengajar sesat itu. Demikian. Silakan saya alihkan kepada sahabat. Bang Saya ibadah dulu. tidak mengakui kalau Abraham bapak seluruh bangsa. Sebentar dulu, Ustaz Hatta Berarti di bawah. Bang Juma naik lagi, tidak Ustaz Hatta. mengakui Abraham bapak seluruh bangsa. Bang Begitu Arum, narasinya. selamat malam. Selamat sore Bang Arum. Saudaraku, Bang Arum. sampai kau kentut campur cairan merah, kau tidak akan pernah menemukan dalil di kitabnya Yahudi kalau Abraham itu adalah bapak seluruh bangsa. Nggak ada itu dalilnya. Udah ya? Waduh, salah sudah ini. Aduh. Nah, ya udah, sudah kau tunjukkan di mana dalilnya Abraham adalah bapak seluruh bangsa, di mana? Di mana? Saya keluar dulu, nanti saya tunjukkan. Nenekmu kiper. Udah silakan Saya dia alih buka dulu, dulu saya data. Saya buka data. Tapi Bang Juma yang bikin surat apa kitab Tanak menjadi Septuaginta kan bukan orang Kristen, orang Yahudi sendiri yang di perantauan. Asalnya kan dari situ. perintahnya dari Kaisar, Bang. Dan Yahudi Ptolemy II itu. Lanjut dulu, silakan Dinda, siapa yang bisa nih? Dinda Tahta masih monitor nggak? Beliau kemana? Dinda Arom aja dulu, silakan. Kerja ini di kantor. Gak apa-apa. Di handle dulu Bang Arum, saya sembari menghubungi Ustaz Tahta ini. Ya, silakan. Selamat sore, Mbak Maria Salawati. Maria Salawati, dibuka mute-nya. Maria Salawati. Maria Salawati, selamat sore. Mana? Maria Salawati, selamat sore. Waduh, sinyalnya buruk sekali Mbak Maria. Ya, sinyalnya buruk sekali sinyalnya. Coba cari posisi dulu. Sambil bantu tetel layar teman-teman, yuk. Abu borinya di sini ya. Kan itu naik kan itu. Ustaz Tahta ini sudah ada di atas tadi diturunkan. Ya, Ustaz Tahta. Ustaz Tahta monitor Ustaz. Pada Mana lagi persiapan, ini?
pada persiapan buka semua kali Bang Arif. Ini banyak permintaan di bawah, teman-teman. Tentu tetel layar, jangan lupa posting ulang, teman-teman. Send favorit juga bagi yang belum. Silakan. Bunda Rahma, selamat sore, Bunda Rahma. Bunda Rahma, selamat sore, Bunda Rahma. Bunda Rahma. Bunda Rahma, persiapan buka puasa mungkin. Bunda Rahma. Bunda. Bunda Rahma, Kang Dito naik dulu, Kang Dito. Kang Dito. Kang Dito. Ini Bunda Rahma juga nggak ada, ini cuma akunya aja yang nempelin. Orangnya nggak ada.